Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita mulai sebelumnya dari mempelajari matan atau kitab Fathul Qorib, yaitu syarah Al-Imam Muhammad Ibnul Qasim Al-Ghazi ala matni Abi Syuja'. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah melewati 2 kali pertemuan, yang mana 2 kali pertemuan itu kita menghabiskan atau menyelesaikan muqaddimah dari kitab itu saja. Kita menyelesaikan muqaddimah dari kitab itu saja. Untuk kesempatan kali ini semestinya kita akan melanjutkan ke apa yang melanjutkan materi yang setelahnya, setelah muqaddimah, yaitu babul miyah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan air. Tetapi karena isyarat dari guru kami, juga karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa, maka beliau mengisyaratkan untuk kita mulai dengan kitab atau bab puasa. Kita akan mulai dengan bab puasa supaya untuk mudzakarah tentang hukum-hukum yang berkaitan puasa. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bulan puasa akan datang sebentar lagi, maka kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan kembali membahas isi kitab ini dari tempat kita berhenti sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan membaca kitab puasa. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum kitabu ahkamis siyam wa huwa was-shaum wa huwa was-siyam as-siyam was-shaum masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak wa syar'an imsakun an mufattirin biniyatin makhsusatin jami'u naharin qabilun lis-shaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifas. Wa syara'itu wujubis siyami thalathatu asya' wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya'. Al-Islam wal bulugh wal aql wal qudrah ala shaum wa hadha huwa sakit ala nuskhati thalatha fala yajibu sawmu ala adadi dhalik wa faraidu sawm arba'atu asya' ahaduha an-niyah bil qalbi fa in kana sawmu fardan ka ramadan aw nadharan fala budda min iqa'in niyah laylan wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardi ka Ramadan wa akmalu niyyati shaumihi an yaqula syakhsu nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wa thani al-imsaku 'anil ukli wasyurbi wa in qalla al-ma'kulu wal mashrub 'inda ta'ammud fa in akala nasiyan aw jahilan lam yufattir in kana qariba ahdin bil Islam aw nasha'a ba'idan 'anil ulama wa illa aftar. Wa thalith
Wa tsalits al-jima' amidan. Wa ammal jima'u nasiyan fakal ukli nasiyan. Warabi'u ta'ammudul qai' falau ghalabahul qai'u lam yabtul saumuhu. Walladhi yufattiru bihi shaim asyaratu asya. Insyaallah kita sampai sini dahulu pembahasan untuk kali ini. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah berkaitan dengan ta'rif, kemudian berkaitan dengan syurutul wujub, kemudian berkaitan yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan ta'rif, kemudian berkaitan dengan syurutul wujub, kemudian berkaitan dengan syurutus sihah, kemudian juga berkaitan dengan arkanus siyam, dan juga nanti sebagaimana yang dibahas juga oleh Al-Imam Bajuri di dalam hasyiahnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda atau alamat-alamat masuknya bulan Ramadan. Kita akan kembali ke awal kitab. Qal kitab Ahkamus Siyam. Wa huwa wa shaum masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak. Jadi as-shaum dan siyam itu keduanya adalah masdar dari kata shoma yasumu. Shoma yasumu shauman wa siyaman. Jadi siyam dan shaum itu sama-sama masdar dari kata apa? Dari kata shoma yasumu. Masdarani ma'nahuma. Oke, apa arti dari apa namanya? Apa arti dari puasa itu sendiri? Apa arti dari bukan puasa? Apa dari arti dari as-shaum atau asyam itu sendiri? Secara bahasa as-shaum atau asyam itu lughatan secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsak artinya apa? Artinya menahan. Al-imsak artinya apa? Artinya menahan. Menahan apapun. Menahan apapun itu di dalam di dalam bahasa Arab disebut juga dengan as-shaum, ya kan? Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya puasa sebagian nabi dan sebagian wali itu adalah diam, misalnya. Maka kemudian muncul pertanyaan, apakah puasa ini adalah syariat yang khusus bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, atau juga syariat untuk umat-umat sebelumnya? Nah, pada asalnya puasa ini adalah apa? Adalah syariat bagi semua semua syariat. Artinya syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad itu juga ada yang namanya ibadah puasa, yaitu disyariatkan juga puasa. Tetapi yang berbeda dengan umat-umat sebelumnya, bahwasanya puasanya umat Nabi Muhammad itu dengan cara yang kita ketahui sekarang ini, yaitu dengan menahan hawa nafsu dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oke. Nah, dan puasa ini disyariatkan pada tahun kedua bulan Sya'ban, pada bulan Sya'ban tahun kedua. Sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, umat Islam ketika itu wajib untuk melakukan puasa 10 Muharram, ya kan? Wajib melakukan puasa 10 Muharram. Kemudian hukumnya menjadi mansukh setelah turunnya ayat puasa ini. Oke. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya berpuasa berarti berapa kali? Berarti 9 kali. Kalau misalnya tahun kedua disyariatkan dan beliau meninggal di tahun ke-11. Oke, berarti apa? Berarti beliau berpuasa atau ke-10, maka beliau berpuasa 9 kali.
Tapi dari semua 9 bulan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasanya ini, semuanya harinya adalah nawakis. Makanya di sini dikatakan nawakis, artinya apa? Nawakis artinya bulannya hanya sampai 29 hari, kecuali pada salah satu bulan dilalui oleh Rasulullah SAW dari bulan-bulan Ramadan itu bulannya adalah 30 hari. Ini para ulama mengatakan hikmahnya adalah supaya para umatnya tidak bersedih dan tidak merasa kurang ibadahnya ketika puasa itu atau bulan puasa itu hanya 29 hari. Maka dan pahala puasa orang yang bulannya itu 30 hari, pahala puasa pahala puasa di bulan Ramadan pada bulan yang 30 hari dan pada bulan yang 29 hari itu sama saja. Itu sama saja, tidak ada bedanya, hanya saja bedanya dari segi banyaknya ibadah. Artinya karena yang 30 hari ibadahnya lebih banyak, dalam artian puasanya lebih 1 hari, kemudian terawihnya juga lebih, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi ibadah puasa itu saja, itu sendiri, ibadah puasa di bulan Ramadan itu sendiri atau pahala bulan Ramadannya itu sendiri, tidak ada perbedaan antara bulan yang 29 hari ataupun yang 30 hari. Nah, kemudian sebelum membahas lebih jauh tentang puasa, para ulama selalu membahas tentang dalil. Apa dalilnya diwajibkan puasa? Tentu dalilnya sebelum ijma, tentu ini adalah puasa Ramadan itu adalah adalah salah satu al-ma'lum minaddin bid-darurah. Artinya Artinya termasuk hukum agama yang diketahui oleh orang awam maupun orang alim. Semua orang itu mengetahui bahwasanya bahwasanya puasa bulan Ramadan itu wajib, orang awam ataupun orang alim. Nah, maka hukum-hukum yang seperti ini, hukum-hukum yang sudah ma'lum minaddin bid-darurah, yaitu diketahui oleh orang awam dan orang alim, tidak ada satupun orang yang masuk Islam kemudian dia tidak orang yang beragama Islam kecuali dia mengetahui hukum ini. Itu namanya al-ma'lum minaddin bid-darurah. Hukum-hukum yang seperti ini, apabila ada satu orang Islam yang mengingkari kewajibannya, maka hukumnya adalah murtad. Kecuali kalau misalnya dia memang baru masuk Islam atau dia tinggal jauh dari dari lingkungan atau jauh dari ulama atau dari seorang alim, sehingga belum mempelajari atau belum memahami atau belum mengetahui hukum-hukum Islam secara baik. Maka orang-orang yang seperti itu perlu untuk diajarkan, bukan kemudian langsung dihukumi murtad. Tentu untuk masalah hukum murtad itu hukumnya berkaitan dengan dengan hakim ataupun pemerintah, yaitu hakimlah yang mempunyai wewenang untuk memutuskan seseorang itu murtad atau tidak, dalam artian supaya orang itu dihukumi atau dijatuhi hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang murtad. Itu harus melalui siapa? Harus melalui pemerintah atau hakim, dan tidak bisa dihukumi oleh sembarang orang, karena orang yang murtad itu harus melalui proses diskusi tentang masalah harus melalui proses diskusi tentang masalah yang menyebabkan dia murtad supaya dia kembali ke jalan yang benar. Oke. Nah, kemudian itu untuk maka
Kemudian kalau misalnya ada orang yang tidak mau melakukan, ada orang yang tidak mau melakukan puasa, bukan karena dia tidak setuju akan kewajibannya, tetapi dia malas misalnya, tidak mau puasa, maka kewajiban pemerintah ketika itu adalah apa? Kewajiban pemerintah ketika itu adalah memenjarakan orang-orang yang tidak mau puasa dan tidak diberi makan dan minum kecuali kapan? Kecuali ketika waktu malam. Artinya ketika siang apa? Tidak diberi makan dan minum supaya apa? Supaya mau nggak mau keesokan harinya dia akan apa? Akan terpaksa berpuasa. Kenapa harus dipaksa? Karena apa? Karena ini adalah minas sya'air, di termasuk syariat termasuk syiar syiar agama. Maka pada siang hari Ramadan semua harus menunjukkan syiar bulan puasa, yang mana tidak ada satupun orang yang makan ataupun minum tanpa ada udzur. Oke, ada orang yang makan dan minum tanpa ada udzur. Nah, oke, kemudian apa dalil kewajiban puasa? Dalil kewajiban puasa tentu sebelum ijma, tentu dia sudah ijma. Tapi sebelum ijma dalilnya adalah apa? Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, dan juga apa? Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan. Oke, jadi di situ juga disebutkan puasa Ramadan sebagai apa? Sebagai pondasi agama Islam. Nah, kemudian tadi kita membahas masalah definisi dari puasa itu sendiri. Definisi dari puasa itu sendiri yaitu apa? Tadi secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari berbicara, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari amarah. Itu semua secara bahasa juga disebut dengan shaum. Tetapi yang dimaksud dengan puasa yang akan kita bahas di sini atau secara syariat di sini dikatakan apa? Wa syar'an, dan ta'rifnya secara syariat itu apa? Imsakun yaitu menahan, an mufattirin, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Imsakun an mufattirin, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, biniyatin makhsusoh, dengan niat tertentu. Oke, dengan niat tertentu. Maka di sini dikhusus kemudian biniyatin makhsusoh jami'u naharin qabilin lisaum. Pada semua siang hari, pada semua siang hari, yaitu waktu siang hari. Waktu siang hari berarti apa? Dari sejak nahar itu diitlakkan pada pada sejak terbitnya secara syariat, sejak terbitnya fajar sampai sampai terbenam matahari. Dan qabilin lisaum artinya apa? Dan siang tersebut adalah waktu yang memang dibolehkan pada waktu tersebut untuk berpuasa. Min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifas. Oke. Dari dari seorang muslim yang berakal, yang suci dari haid ataupun nifas. Jadi dari syarat ini atau dari ta'rif ini kita dapat mengetahui syarat-syarat syarat-syarat sahnya puasa itu sendiri, atau syarat-syarat dan rukun puasa itu sendiri. Nah, maka di sini dikatakan bahwasanya puasa itu adalah imsak, yaitu menahan. Menahan apa? Bukan menahan dari omongan, bukan menahan diri dari amarah dan lain sebagainya, tetapi imsakun an mufattirin, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa.
Menahan diri dari apa? Dari sesuatu yang membatalkan puasa. Imsakun an mufattirin biniyatin maksusoh. Nah, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa ini apa didahului dengan apa? Dengan niat tertentu, yaitu niat yang sah sebagai niat puasa. Karena kalau misalnya ada orang yang menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, kemudian dia tetapi dia tidak mendatangkan niat yang sah dalam berpuasa, maka apa? Maka itu tidak disebut sebagai puasa secara syariat, walaupun zahirnya, walaupun surahnya itu dia sedang apa? Sedang berpuasa. Oke, biniyatin maksusoh. Dan puasanya itu jami'un nahar, yaitu pada semua waktu yang ada pada siang hari, yaitu sejak terbitnya apa min tulu'il fajri, sejak terbitnya terbitnya fajar, yaitu sejak terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh, sampai apa terbenamnya matahari, yaitu apa? Yaitu waktu apa? Waktu maghrib atau masuknya waktu maghrib. Dan dengan syarat juga apa? Qabilin lisaum, yaitu nahar ini tadi atau siang ini tadi itu apa? Qabil lisaum, yaitu hari tersebut hari yang dibolehkan untuk berpuasa. Maka apabila hari yang dia lakukan puasa dengan niat ini atau menahan diri dengan niat tertentu ini bukan pada hari-hari yang dibolehkan puasa, maka apa? Maka itu apa? Puasanya tidak sah dan tidak disebut puasa secara syariat. Puasanya tidak sah dan tidak disebut puasa secara syariat. Kenapa? Karena tidak bisa, harinya itu bukan hari yang diperbolehkan untuk puasa. Seperti apa hari-hari tersebut nanti akan dijelaskan di akhir kitab, yaitu seperti misalnya hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik, 3 hari tasyrik, kemudian setengah terakhir dari bulan Sya'ban, kemudian hari Syak dan lain sebagainya. Nah, itu hari-hari yang tidak sah dilakukan puasa pada hari-hari tersebut. Nah, maka kalau misalnya ada orang yang sengaja puasa, maka puasanya tidak sah, dan kalau dia tahu itu hukumnya, maka apa? Maka dia berdosa. Kenapa? Karena melakukan ibadah yang tidak sah itu berdosa. Kemudian puasa ini, kemudian syarat-syaratnya lagi apa? Puasa ini dilakukan oleh min muslimin, dari seorang muslim. Dari seorang apa? Dari seorang muslim. Dari seorang muslim, maka dia bukan apa? Bukan orang kafir, oke? Dari seorang muslim dan dia bukan apa? Bukan orang kafir. Min muslimin akilin. Min muslimin akilin. Akil di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah at-tamyiz. Maksud akil di sini adalah at-tamyiz. Artinya disyaratkan juga di dalam berpuasa ini apa? Supaya sah puasanya itu, puasanya harus dilakukan oleh orang yang mumayyiz. Mumayyiz artinya apa? Asobi, anak kecil. Asobi, anak kecil yang dibawa yang belum mumayyiz. Ya kan, anak kecil yang belum mumayyiz, kemudian asobi ghairul mumayyiz, kemudian al-majnun, al-mughma alaih, orang gila, orang yang pingsan, kemudian as-sakron, orang yang orang yang mabuk, itu apa? Itu puasanya tidak sah, tapi nanti ada penjelasan secara rinci ketika kita membahas masalah masalah syurutul wujub nanti. Oke, min muslimin akilin, kemudian juga disyaratkan apa? Tahirin min haidin wa nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Oke, suci dari haid dan nifas. Tentu suci dari haid dan nifas ini untuk apa? Untuk perempuan. Artinya perempuan yang
yang dalam keadaan haid dan nifas, maka tidak boleh menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan niat untuk berpuasa. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwasanya apa? Bahwa dari ta'rif ini saja, kita dapat mengetahui syarat-syarat sahnya puasa. Oke, setelah ini kita akan membahas syarat-syarat wajib puasa. Artinya siapakah orang-orang yang wajib puasa? Jadi kita punya syurutul wujub, kita punya syurutus sihah. Nah, di antara syurutul wujub dan syurutus sihah ini ada kesamaan dan ada perbedaan. Artinya tidak semua orang yang wajib, tidak semua orang yang sah puasanya itu dia wajib puasa. Oke, tidak semua orang yang sah puasanya itu dia wajib puasa. Tetapi sudah pasti orang yang wajib puasa itu pasti puasanya sah. Nah, seperti itu. Oke, maka di sini apa? Maka di sini dikatakan bahwa syarat sah di sini ada apa? Ada empat sebagaimana yang disebutkan di dalam ta'rif syarat sahnya puasa. Jadi di ta'rif ini ada rukun, ada apa? Ada syarat sah. Rukunnya adalah imsak an mufattirin biniyatin maksusoh. Yaitu apa? Menahan diri dari menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa biniyatin maksusoh. Biniyatin maksusoh artinya itu niat. Nah, kemudian ditambahkan satu lagi rukunnya yaitu apa? Rukunnya yaitu as-shaim. Bagaimana nanti akan dibahas di sini. Wa faraidus shaum arba'atu asya. Empat hal di sini. Yang pertama adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, kemudian niat, dan yang ketiga adalah as-shaim, yaitu orang yang berpuasa. Itu rukun 3 yang disebutkan as-shaim, yaitu kenapa? Karena imsak itu tidak mungkin terjadi, atau menahan diri dari puasa itu tadi tidak mungkin terjadi kecuali kalau ada orang yang menahan diri. Maka di sini as-shaim itu sendiri masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam rukun puasa itu sendiri. Oke, sama seperti apa? Seperti akad jual beli. Di sana pembeli dan penjual juga masuk sebagai rukun. Kenapa? Karena siroh itu tidak berdiri sendiri, harus ada yang melakukannya. Sebagaimana imsak itu juga harus ada yang melakukannya, dia tidak berdiri sendiri. Oke, itu tadi imsakun an mufattirin biniyatin maksusoh. Itu adalah itu adalah rukunnya itu tadi. Kemudian dilanjutkan dengan syarat-syarat sah. Syarat-syarat sahnya itu ada berapa? Ada 4. Syarat-syarat sahnya itu ada 4. Yang pertama adalah muslim, akil, tohir min haid wan nifas. 3. Oke, kemudian juga qabil lissaum, yaitu waktunya itu sesuai untuk untuk berpuasa. Artinya waktunya itu atau harinya itu memang hari yang dibolehkan untuk berpuasa. Oke? Nah, makanya di sini Imam Bajuri mengatakan wa huwa bayan li syurut al-mu'tabarah fi shaim li sihhati shaum. Li sihhatu shaum. Wa hiya al-islam wal aql wan naqa 'anil haidi wan nifas. Wa qad taqaddama syartun rabi' muta'alliq bil fardi wa huwa qabulul waqti lis-shaum. Qabulul waqti lis-shaum. Nah, jadi ini adalah 4 syurut sihah, yaitu syarat-syarat sahnya puasa. Maka orang kafir itu tidak sah untuk berpuasa. Kalau ada orang kafir berpuasa, maka puasanya tidak sah, walaupun orang murtad. Oke, walaupun orang murtad tetap tidak sah. Oke, Islam. Nah, kemudian
Kemudian muslim akil. Akil artinya dia apa? Dia berakal. Berakal artinya dia mumayyiz. Mumayyiz artinya apa? Artinya dia bukan sobi, ya kan, dia bukan sobi ghairul mumayyiz, karena sobi ghairul mumayyiz itu tidak sah puasanya. Kemudian juga dia bukan al majnun, ya kan, dia juga bukan majnun. Oke, kemudian dia tidak sah puasanya, orang yang gila. Oke. Kemudian juga apa, bukan sakron dan juga bukan mughma alaihi. Oke, bukan sakron dan juga bukan mughma alaihi. Nah, ini untuk syarat sahnya. Nanti kita akan berbicara untuk kemudian juga apa, tohir min haidin wa nifas. Oke, nanti akan kita jawab. Tohir min haidin wa nifas. Oke, tohir min haidin wa nifas artinya suci dari apa namanya, dari apa tadi, dari haid dan nifas. Nah, kemudian kalau kemudian ada pertanyaan, apakah harus suci dari melahirkan? Nah, apakah harus suci dari melahirkan dalam artian apakah orang yang melahirkan itu puasanya sah? Apakah orang yang melahirkan itu puasanya batal? Nah, tentu ada khilaf antar ulama apakah orang yang melahirkan itu puasanya batal atau tidak. Nah, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya apa, orang yang melahirkan itu puasanya batal, ya kan, disamakan dengan apa? Disamakan dengan orang yang haid dan nifas. Nah, adapun Imam Romli mengatakan apa? Imam Romli mengatakan bahwasanya orang yang melahirkan itu puasanya tidak batal, karena orang yang melahirkan itu sama seperti orang yang keluar mani, karena anak itu adalah apa? Hasil dari perkumpulan dari dua mani. Orang yang keluar maninya itu tidak batal puasanya selama apa, keluar maninya itu bukan disebabkan oleh perkara-perkara yang membatalkan wudhu, sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan rinciannya ketika kita membahas masalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke syarat-syarat wajib puasa. Oke, syarat-syarat wajib puasa. Tentu di sini maksud dari syarat-syarat wajib puasa di sini adalah puasa Ramadan, karena tidak ada puasa yang wajib untuk semua umat kecuali puasa Ramadan. Nah, tentu di sana ada juga puasa-puasa wajib yang lain seperti puasa nadar, ataupun puasa kafaroh, ataupun puasa qadha, ataupun puasa yang disuruh oleh imam untuk istisqa. Nah, itu diantara puasa-puasa yang wajib. Oke, ketika terjadi sebab-sebab tersebut, kapan seseorang itu wajib untuk puasa, khususnya untuk Ramadan juga, wa syaraitu wujubis siyam salasatu asya wa fi ba'din nusakh arba'atu asya. Nah, adapun syarat-syarat wajibnya puasa, oke, syarat-syarat wajibnya puasa itu ada berapa? Ada 4. Nah, di sini di matanya disebutkan ada 3, dan di sebagian kitab lain, bukan di dalam kitab lain, artinya di dalam nuskhoh lain, yang ditemukan oleh penulis, yaitu Syekh Ibnu Qasim, itu terdapat 4 perkara, yaitu yang termasuk syarat-syarat wajib puasa. Nah, maka di sini kita perlu tahu apakah kita ini siapa saja yang wajib berpuasa. Yang pertama adalah al-Islam. Oke, al-Islam. Syarat-syaratnya yang pertama adalah al-Islam. Oke, al-Islam walau fima madho, yaitu walaupun dia sebelumnya murtad, atau walaupun dia dalam keadaan murtad, maka dia tetap tetap wajib untuk berpuasa. Oke, dia tetap wajib untuk berpuasa.
Maka di sini wajib itu kita bisa rincikan kepada tiga wajib. Oke, kita bisa rincikan wajib itu kepada tiga wajib. Yang pertama adalah wujubul ada, ya kan? Wujubul ada itu nanti berkaitan dengan syarat sihah yang sebelumnya kita bahas. Oke. Nah, kemudian ada wujubul muthalabah. Ada wujubul muthalabah, artinya dia berbeda dengan wujubul ada. Kita punya wujubul ada, yajib alaihi wujubal ada, yajib alaihi wujuba muthalabah, dan yajib alaihi wujuba muakhadah. Nah, wujuba muakhadah. Jadi ada tiga. Wujubal ada itu siapa? Wujubal ada itu orang yang benar-benar muslim ketika itu. Orang-orang yang benar-benar muslim, dia wajib melaksanakan melaksanakan Islam ketika melaksanakan Islam lagi. Melaksanakan puasa ketika itu. Tetapi orang yang murtad ketika itu dia tidak wajib ada, tetapi dia diminta untuk yutolab dalam artian untuk artinya pemerintah wajib meminta atau menuntut orang yang murtad ini tadi untuk berpuasa. Untuk berpuasa tentu sebelumnya suruh masuk Islam dulu. Aslim summa sum. Nah, itu namanya wujub mutolabah. Tentu kalau dia ketika dalam keadaan murtad dia melakukan puasa, itu tidak sah puasanya. Nah, maka dia wujubnya bukan wujubul ada, tetapi wujub mutolabah. Nah, itu untuk orang yang murtad. Maka ketika di syarat sahnya dia tidak masuk, ya kan? Murtad itu tidak masuk di dalam kata Islam di syarat sah. Tetapi di syarat wajib murtad masuk di situ. Kenapa? Karena di syarat wajib di sini dia masuk sebagai orang yang wajib wujuba mutolabah. Oke? Nah, kemudian yang ketiga adalah wujub muakhadah. Wujub muakhadah ini siapa? Wujub muakhadah itu adalah orang-orang al-kafir al-asli, yaitu orang-orang kafir yang memang belum pernah masuk Islam. Orang-orang yang kafir dan memang belum pernah masuk Islam ini, mereka kena wajib puasa juga, tapi wajibnya namanya wujub muakhadah. Apa maksudnya wujub muakhadah? Maksud dari wujub muakhadah ini nanti di akhirat dia akan dihukum karena dia tidak berpuasa. Dia akan dihukum karena dia tidak berpuasa. Nah, jadi kita perlu bedakan jadi masalah kewajiban di sini, kewajiban melaksanakan syariat di sini. Ketika kita membahas syarat yang pertama yaitu syarat Islam, itu kita bisa membagi syarat kewajiban tersebut kalau dilihat dari syarat Islam ini kepada tiga kewajiban, yaitu ada yang wujubul ada, yaitu orang yang muslim betul-betul, ya kan. Kemudian ada wujub muthalabah, yaitu orang yang betul-betul muslim ketika itu. Demikian juga orang yang pernah masuk Islam, yaitu orang-orang yang murtad. Kemudian ada wujub muakhadah, yaitu orang-orang yang kafir asli, yaitu yang tidak pernah memang tidak pernah masuk Islam. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara Islam di syurutus sihah dan Islam di syurutul wujub. Oke, di syarat wajib dan di syarat syarat wajib dan di syarat sah. Oke. Kemudian syarat wajib selanjutnya al-Islam wal bulu. Nah, kemudian al-Islam wal bulu. Nah, wal bulu artinya dia sudah balik. Nah, artinya orang yang belum balik itu dia tidak wajib untuk melaksanakan
puasa. Kita lihat ketika menyebutkan apa syarat sah, tidak disyaratkan apa balik, ya kan? Muslim akil tohir min haid wa nifas min haidin wa nifas. Tidak ada apa? Tidak ada syarat balik, karena memang untuk syarat sahnya puasa tidak disyaratkan apa? Balik. Tetapi di syarat wajibnya artinya apa? Disyaratkan apa? Balik. Artinya orang yang balik itu wajib puasa. Orang yang belum balik tidak wajib puasa, tapi kalau puasa, puasanya sah. Tapi dengan syarat apa? Dia akil. Yaitu apa? Kalau maksudnya akil itu artinya dia mumayyiz. Mumayyiz artinya dia bukan sobi ghairu mumayyiz. Kalau sobi ghairu mumayyiz berarti dia kehilangan syarat sah, yaitu apa? Al-aql. Oke? Nah, paham ya? Nah, kemudian wal bulu. Wal bulu. Oke, wal bulu yaitu apa? Balik, sudah balik. Artinya anak-anak yang belum balik dia tidak wajib apa? Tidak wajib puasa, tetapi wajib bagi orang tuanya untuk apa? Untuk menyuruhnya ketika dia berumur 7 dan memukulnya apabila tentu dengan pukulan apa? Pukulan yang tidak melukai. Oke, dengan pukulan yang tidak melukai apa? Kalau dia sudah berumur 10, tapi dengan syarat kalau anak itu sudah mampu. Kalau anak itu sudah mampu. Kalau misalnya anak itu belum mampu, maka apa? Dia termasuk apa? Termasuk orang yang makdur. Makanya supaya anak ini mampu sejak dia sudah mumayyiz, maka mulai dilatih untuk berpuasa. Dilatih untuk berpuasa. Puasa apa? Puasa burung. Puasa burung itu apa? Pagi-pagi sudah makan, ya kan? Ada puasa apa? Puasa beduk. Puasa beduk itu apa? Kalau ada dengar adzan zuhur makan, ya kan? Ada puasa asar, ya kan? Biasanya dulu kita waktu kecil seperti itu. Di apa? Pertama kita makan apa? Puasanya puasa burung. Pagi-pagi makan, ya kan? Ya hanunya puasa, padahal apa? Padahal nggak puasa juga sebenarnya, karena makan terus sebenarnya. Tapi apa? Kita dididik, image kita itu dipasang setiap bulan puasa itu kita puasa. Nah, kemudian nanti setelah besar sedikit apa? Disuruh untuk apa? Puasa beduk. Puasa beduk nanti tidak dari sahur tidak makan kecuali kalau sudah beduk. Kalau sudah apa? Sudah adzan zuhur baru kita boleh makan. Nah, kemudian nanti sudah besar dikit lagi kita disuruh puasanya apa? Puasa asar, ya kan? Puasa asar itu artinya dari sejak sahur itu tidak boleh makan sampai nanti kalau sudah adzan asar. Nah, kemudian nanti kalau sudah terbiasa dan sudah kuat, maka apa? Ketika umur 7, umur 10 itu sudah mampu untuk puasa semua apa? Pada semua hari. Oke. Nah, itu untuk anak kecil. Oke, jadi dia tidak wajib tidak wajib puasa kecuali kalau sudah sudah balik. Tetapi kewajiban bagi orang tuanya untuk memerintahkan anak kecil itu tadi untuk berpuasa ketika untuk berpuasa ketika sudah umur 7, dan menyuruhnya itu dengan perintah yang menunjukkan keseriusan, bukan menyuruh yang perintah yang anak akan menyepelekan, dalam artian ini perintahnya enggak jazim, artinya boleh ditinggalkan. Nah, seperti itu. Nah, bahkan para ulama menyebutkan bahwa memerintahkannya itu menyuruh anaknya itu dengan suatu ancaman apabila anak itu tidak mau melaksanakan perintah puasa tersebut. Supaya apa? Supaya anak terbiasa terbiasa untuk mengambil berat masalah-masalah agama, dalam artian terbiasa untuk menjadikan masalah agama itu adalah atau masalah ibadah-ibadah khususnya yang wajib itu adalah masalah penting, bukan masalah yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, bisa ditinggalkan dan bisa tidak ditinggalkan dan lain sebagainya. Oke, wal bulu, kemudian wal akal. Kemudian apa? Yaitu apa? Al akal. Al akal yaitu akal.
Artinya dia berakal. Tentu maksud dari akal di sini yaitu apa? At-tamyiz. Yaitu apa? At-tamyiz. Maka apa? Maka tidak wajib puasa itu bagi orang yang gila. Oke, dan juga orang yang tidak wajib bagi orang gila, tidak wajib bagi orang yang mughma alaih atau pingsan, atau yang disebut di dalam pertanyaan ini koma, itu tidak wajib. Oke. Dan juga tidak wajib apa? Alas sakron, yaitu orang yang mabuk. Oke. Orang yang mabuk. Fala yajibu alaihimul ada mutlakon. Sawaun ta'addau amla. Sama aja mereka itu sengaja menjadikan diri mereka itu pingsan atau koma, atau sengaja menjadikan diri mereka itu mabuk, atau sengaja menjadikan diri mereka itu mabuk ataupun pingsan ataupun gila, itu tetap tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Oke, tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Itu kalau misalnya waktu puasa masuk dalam keadaan mereka karena mereka ketika sudah majnun, sudah mughma, sudah koma, sudah pingsan, sudah mabuk, itu mereka keluar dari hayizit taklif. Mereka sudah keluar dari taklif, sudah bukan mukallaf. Artinya bukan ahlun lil ibadah. Dia bukan ahlun lil ibadah karena akalnya tidak ada. Nah, kemudian ini masalah ada. Oke, ini masalah ada. Tetapi hal yajib alaihimul qada fa fihi tafsil. Oke. Apakah wajib kodok bagi orang-orang majnun, mughma, orang yang koma ataupun pingsan, kemudian orang yang orang yang gila, itu apakah wajib untuk kodok? Nah, maka di sini ada tafsirnya. Nah, kalau misalnya majnun, kalau misalnya dia gila, maka kita lihat. Oke, jadi kita ada berapa tadi yang tidak berakal itu? Ada gila, ada pingsan ataupun koma sebagaimana yang ditanyakan, dan juga ada mabuk. Oke, sekarang kita bahas masalah yang gila dulu. Orang gila ini kalau misalnya dia gila, apakah dia wajib puasa atau tidak? Bukan wajib puasa, wajib qadha atau tidak dari puasa-puasa yang dia tinggalkan itu tadi. Oke. Kalau misalnya dia orang gila, maka kalau misalnya kita lihat apakah dia sengaja gila, dalam artian apa sengaja gila? Dalam artian dia meminum atau melakukan hal-hal atau meminum obat-obatan yang membuat dirinya itu gila. Kalau misalnya gilanya ini disengaja, dalam artian dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya itu gila, maka maka dia wajib untuk mengqadha puasanya. Dia wajib untuk mengqadha puasanya. Tapi kalau misalnya gilanya ini tidak disengaja, maka dia tidak wajib mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkan selama dia gila. Oke. Nah, demikian juga demikian juga orang orang yang mabuk. Demikian juga orang yang mabuk. Orang yang mabuk dilihat apakah dia sengaja mabuknya atau tidak sengaja. Oke, apakah dia sengaja mabuknya atau tidak sengaja. Kalau misalnya dia mabuknya sengaja, maka dia wajib mengqadha puasa-puasa yang puasa-puasa yang dia tinggalkan karena dia dalam keadaan mabuk. Oke, tapi kalau misalnya mabuknya itu tidak sengaja, maka dia tidak wajib mengqadha puasa-puasa tersebut. Oke, apa gambarnya atau apa surahnya, apa keadaannya, atau apakah ada keadaan seseorang itu mabuk tidak sengaja? Ada misalnya orang ini orang ini tidak tahu kalau itu adalah minuman keras. Dia kira itu adalah jus apel. Nah, dia kira ini jus apel, ternyata minuman keras. Karena dia kira jus apel, dia minum.
Dia minum. Dia minum sehingga kemudian menyebabkan dia mabuk. Atau misalnya dia menyimpan asir di mana? Di kulkas. Sudah lama nggak diminum-minum, ya kan? Sudah lama nggak diminum-minum sampai asirnya itu taholal summa tahomar, sampai asirnya itu tahomar. Artinya apa? Menjadi khomer. Kemudian dikira asir itu masih bagus, kemudian dia minum kemudian dia minum pas sahur. Akhirnya apa? Ternyata asir itu tadi atau jus itu tadi sudah menjadi khomer. Akhirnya dia dia mabuk. Ini dia tidak sengaja. Oke, di sini dia dia tidak sengaja karena dia tidak tahu bahwasannya yang diminum itu adalah adalah minuman yang memabukkan. Oke, maka di sini dia tidak wajib mengqadha. Oke, itu alal mu'tamad. Tapi wakila yajibul qadha alaihi mutlaqan ta'adda am lam yata'adda. Oke, kemudian adapun al-mughma alaih, yaitu orang yang pingsan, orang yang koma, sebagaimana yang ditanyakan di sini, apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Oke, kalau misalnya orang yang pingsan ini, dia wajib mengqadha puasanya wa in lam yata'adda. Oke, yajib alaihil qadha mutlaqan wa in lam yata'adda. Artinya walaupun dia tidak sengaja pingsannya, dia tetap wajib mengqadhanya. Dia tetap wajib mengqadhanya. Oke, dia tetap wajib mengqadhanya. Oke, ini tadi dari segi qadha. Oke, yang pertama tadi dari segi ada. Dari segi ada semuanya tidak sah untuk melakukan puasa. Tapi dari segi qadha, oke. Dari segi qadha itu apa? Dari segi qadha itu apa? Kalau misalnya al-majnun wasakron itu kalau misalnya sengaja, maka dia wajib qadha. Kalau tidak sengaja tidak wajib qadha. Adapun orang yang pingsan ataupun koma itu wajib qadha. Oke. Itu dari segi dari segi qadhanya. Adapun dari segi batal atau tidak batalnya, dari segi batal atau tidak batalnya, maka di sini dikatakan kalau misalnya dia sudah mulai puasa, oke, dia sudah mulai puasa, maka kalau misalnya dia gila di tengah-tengah puasa, junna fi wasatin nahar, ya kan, walau lahdoh, maka batola saumuhu. Adapun idza ughmiya alaihi au kalau misalnya dia pingsan ataupun sakron ataupun dia mabuk di tengah-tengah hari, maka artinya di tengah-tengah dia sedang puasa, batal atau tidak puasanya. Kalau misalnya sedang puasa kemudian puasanya itu batal. Kalau misalnya dia sedang puasa kemudian gila di tengah-tengah siang puasa, walaupun sebentar gilanya itu batal, ya, itu yang pertama. Adapun kalau misalnya dia pingsan ataupun mabuk di tengah-tengah dia puasa, maka puasanya dilihat apakah mabuknya dan pingsannya ini yastaghrib jami'an nahar atau tidak. Oke, apakah pingsannya dan mabuknya ini yastaghrib jami'an nahar atau tidak. Oke, kalau misalnya yastaghrib jami'an nahar, maka kemudian juga dilihat apakah muta'addi atau tidak. Artinya apakah pingsannya itu dari sejak sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau tidak. Ini yang perlu dilihat yang pertama. Yang perlu dilihat yang kedua itu apakah dia sengaja atau melakukan sesuatu yang menyebabkan mabuk. Artinya mabuknya atau pingsannya itu disengaja atau tidak. Oke, jadi ada dua perkara yang perlu diperhatikan.
Nah, kalau misalnya pingsannya dan mabuknya itu tidak disengaja. Oke, pingsannya dan mabuknya itu tidak disengaja, dan pingsannya dan mabuknya ini yastaghrib jami'an nahar. Artinya apa? Artinya dari sejak sebelumnya pingsannya dan mabuknya itu terjadi sejak sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka apa? Maka puasanya apa? Puasanya batal. Maka puasanya apa? Maka puasanya batal. Oke? Puasanya batal. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah hari itu, kalau misalnya di tengah-tengah hari itu dia sadar dari pingsannya atau sadar dari mabuknya walaupun cuma sebentar, maka apa? Puasanya tidak batal. Oke? Nah, puasanya tidak batal. Ini kalau misalnya tidak sengaja pingsan dan tidak sengaja pingsannya, tidak sengaja artinya tidak sengaja melakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya pingsan, dan tidak sengaja melakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya dirinya mabuk. Oke. Kalau misalnya sengaja, maka khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah, menurut Imam Romli itu tidak ada urusan dengan sengaja atau tidak sengaja. Selama selama pingsannya ataupun mabuknya itu dari sejak sejak sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan pada siang hari tidak sadar sedikit pun, maka maka puasanya batal walaupun artinya tidak harus mengkodok sholatnya, tidak harus mengkodok puasanya, tidak harus mengkodok puasanya, sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar, kalau misalnya pingsannya ataupun mabuknya itu sengaja walaupun pingsannya dan mabuknya itu dari sejak terbitnya sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, selama pingsannya dan mabuknya itu disengaja, maka puasanya batal dan harus qodok. Tapi menurut Imam Romli, kalau misalnya kalau misalnya mabuknya dan pingsannya itu tidak sengaja, kalau misalnya pingsannya dan mabuknya itu terjadi sejak sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sengaja ataupun tidak sengaja, maka maka tidak wajib diqodok puasanya, dan memang tidak sah puasanya, dan tapi tidak wajib diqodok. Oke. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya tidur sepanjang hari, jadi tadi jelas ya untuk masalah pertanyaan apakah hukum puasa bagi orang yang sakit koma. Orang yang sakit koma, kalau misalnya dia tidak sadar sedikit pun di siang hari, maka dia tidak wajib mengqodok puasa yang puasa tersebut, tidak wajib mengqodok puasa tersebut, dan dia tidak dianggap berpuasa. Oke, tapi kalau misalnya dia sempat sadarkan diri dari komanya pada siang hari itu, maka dia wajib mengqodok puasa tersebut. Oke, wajib mengqodok puasa tersebut. Oke. Selanjutnya, nah ini sudah. Kemudian kita berbicara masalah nah itu tadi syurutul wujub. Oke, itu tadi syurutul wujub, yaitu syarat-syarat wajibnya puasa. Oke, kemudian selanjutnya adalah wa faraidus shaum arba'atu asya. Kemudian sekarang kita berbicara tentang
rukun puasa. Tapi sebelum kita berbicara tentang rukun puasa, kita akan membahas bahwasanya puasa itu, ya kan, puasa Ramadan khususnya itu kapan kita wajib melakukan puasa Ramadan? Tentu dengan masuknya bulan Ramadan. Oke, bagaimana kita mengetahui apakah bulan Ramadan itu sudah masuk atau belum? Nah, bagaimana kita mengetahui apakah bulan Ramadan itu sudah masuk atau belum? Nah, maka di sini di awal kitab Syekh Imam Bajuri telah membahas masalah tersebut. Bahwasanya masuknya bulan Ramadan itu tanda-tandanya ada tanda-tanda umum dan ada tanda-tanda khusus. Apa itu tanda-tanda umum dan apa itu tanda-tanda khusus? Tanda-tanda umum itu adalah tanda untuk semua orang. Artinya wajib untuk melaksanakan apa? Untuk semua orang yang tidak memiliki atau tidak menemukan atau tidak memiliki tanda khusus, maka wajib untuk berpuasa ketika menemukan tanda yang umum. Oke, selama tanda umum ini dia belum menemukan, maka dia tidak boleh puasa. Nah, itu kalau misalnya dia tidak mempunyai tanda khusus. Tapi kalau misalnya dia mempunyai tanda khusus, maka apa? Kalau misalnya dia mempunyai tanda khusus, maka dia boleh puasa mengikuti tanda tersebut, walaupun bertentangan dengan tanda umum. Oke. Sekarang apa itu tanda umum dan tanda khususnya? Nah, tanda umumnya adalah yang pertama apa? Yang pertama adalah apabila bulan Sya'ban sudah 30 hari. Apabila bulan Sya'ban sudah 30 hari, maka keesokan harinya, bulan Sya'ban sudah 30 hari, maka keesokan harinya sudah pasti bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Itu kalau misalnya bulan Sya'ban sudah 30 hari. Oke, maka itu semua orang wajib puasa di keesokan harinya. Oke, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah apabila pemerintah mengumumkan bahwasanya esok adalah bulan Ramadan berdasarkan kesaksian salah satu orang yang adlu syahadah. Artinya orang yang adlu syahadah artinya dia orang yang pertama dia adalah laki-laki dan sudah balik, kemudian dia adalah orang yang merdeka, dan dia adlu syahadah dalam artian tidak pernah tidak pernah diketahui melakukan sesuatu yang menjadikan dirinya itu dihukumi sebagai orang yang fasik. Artinya tidak pernah diketahui melakukan dosa-dosa besar atau senantiasa melakukan dosa-dosa kecil dan ketaatannya tidak lebih banyak dari dosa-dosa kecilnya itu. Nah, maka orang yang seperti ini kesaksiannya bisa diterima oleh pemerintah. Oke. Nah, jadi di sini orang yang kesaksiannya diterima dalam melihat hilal, dalam melihat anak bulan, dalam melihat awal bulan, itu syaratnya adalah yang pertama dia harus laki-laki, yang kedua dia harus sudah balik, yang ketiga dia bukan hamba sahaya, yaitu dia adalah orang yang merdeka, yang keempat dia harus adil. Adil maksudnya adalahnya di sini adalah zahirah, bukan adalah batinah. Apa itu adalah zahirah?
atau apa itu adalah batinah? Kalau adalah batinah itu yang yahtaj ila ilal muzakin, ya kan, ila ta'dilil muzakin, artinya harus ada orang yang mentazkiyah dia bahwasanya apa? Bahwasanya dia adalah orang yang adil. Nah, itu yang biasanya digunakan dalam kesaksian dalam dalam pengadilan di depan qadhi. Tetapi di sini cukup adalah dhahiroh. Apa maksudnya adalah dhahiroh? Adalah dhahiroh yang penting orang ini tidak pernah diketahui pernah melakukan mufasik, tidak pernah diketahui pernah melakukan dosa besar, atau tidak pernah diketahui senantiasa melakukan dosa kecil, sedangkan amalannya tidak melebihi dosa kecilnya tersebut. Nah, selama orang yang melakukan kesaksian ini dia mempunyai adalah dhahiroh, oke, mempunyai adalah dhahiroh, maka apa? Maka kesaksiannya bisa diterima oleh pemerintah apabila dia melihat hilal. Maka dia harus bersaksi di hadapan pemerintah, bersaksi di hadapan qadhi ataupun hakim ketika itu bersaksi dengan melafatkan kesaksian, yaitu saya bersaksi. Nah, tidak cukup apabila dia hanya melakukan besok Ramadan atau dia saya melihat hilal, harus ada kata saya bersaksi, harus ada kata saya bersaksi, asyhadu. Nah, kalau dia cuman asyhadu anni ra'aitul hilal, bahwasanya saya melihat hilal. Kalau dia cuman mengatakan saya bersaksi bahwasanya besok adalah bulan Ramadan, maka maka hukumnya khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Romli mengatakan seperti itu cukup, tapi Imam Ibnu Hajar mengatakan itu tidak cukup, harus bersaksi bahwasanya dia melihat hilal. Nah, tentu kesaksian di sini cukup satu orang saja. Kesaksian di sini cukup satu orang saja dan tidak perlu dua orang, sebagaimana hukum-hukum kesaksian pada masalah-masalah lain. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan ibadah, dan yang berkaitan dengan ibadah itu maka perlu ihtiyat, perlu hati-hati dalam ibadah. Maka satu saksi saja sudah bisa diterima untuk untuk memutuskan bahwasanya keesokan hari itu adalah bulan Ramadan. Bahwasanya keesokan hari itu adalah bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya itu nanti juga di Syawal, juga perlu dua kalau nggak salah di Syawal perlu dua juga. Karena karena hilal Syawal seingat ana perlu dua, karena di sana juga ihtiyat lil ibadah juga. Oke, kemudian perlu bersaksi. Oke, itu tadi dua itu adalah dua itu adalah tanda-tanda umum, yaitu yang pertama adalah apabila bulan Sya'ban sudah 30 hari, atau hilal Ramadan itu dilihat oleh satu orang yang adalah mempunyai adalah dhahiroh dan diterima oleh hakim, dan dia melihat hilalnya itu setelah maghrib, ya kan, lailatat talatin min Sya'ban, yaitu setelah maghrib tanggal 29. Artinya tanggal 29 begitu masuk maghrib itu berarti berarti masuk bulan baru. Harusnya kalau misalnya bulan Sya'bannya cuma 29, berarti lailatat talatin ba'dal ghurub. Oke, artinya kalau ngelihat hilalnya sebelum ghurub, sebelum terbenamnya matahari, maka itu tidak sah. Nah, kemudian itu tanda-tanda umum. Kemudian adapun tanda-tanda khusus. Yaitu tanda-tanda yang apabila diketahui oleh seseorang atau diyakini oleh seseorang, maka dia boleh berpuasa walaupun tidak ada tanda umum.
Yaitu yang pertama apa? Di sini disebutkan bagi orang yang melihat hilal. Oke, bagi orang yang melihat hilal walaupun dia tidak bersaksi tidak mengucapkan tidak menyampaikan kesaksian kepada pemerintah ataupun kepada hakim ataupun ataupun dia memang jauh dari hakim, maka dia boleh puasa atas dasar hilal yang dia lihat walaupun hakim memutuskan bahwasanya Sya'ban 30 hari. Oke, walaupun hakim memutuskan Sya'ban 30 hari, selama dirinya sendiri itu melihat hilal, ya kan, maka dia wajib untuk berpuasa sesuai dengan keyakinan dia karena dia telah melihat hilal. Kemudian juga artinya berarti kewajiban ini khusus bagi dia. Khusus bagi dia. Demikian juga bagi orang yang dia kabari, bagi orang yang dia kabari. Oke. Orang yang dia kabari ini kita bahas setelah ini. Oke, kemudian yang kedua, tanda khusus yang kedua, kalau misalnya ada orang yang terpercaya mengabari. Ada orang yang terpercaya, artinya dia adlur riwayah, terpercaya, ya kan? Walaupun dia perempuan, walaupun dia belum balik, walaupun dia adalah budak, ya kan? Tapi dia terpercaya mengabarkan ke kita bahwasanya dia melihat hilal, mengabarkan ke kita bahwasanya dia melihat hilal, maka maka kita wajib menerima kabar tersebut, wajib menerima kabar tersebut walaupun tidak ada keputusan dari pemerintah ataupun keputusannya bertentangan, selama orang yang mengabarkan kepada kita ini adalah orang yang terpercaya, dalam artian dia adlur riwayah, artinya bukan orang yang fasik. Tapi bahkan kalau misalnya orang fasik yang mengabarkan, ya kan, kalau misalnya yang mengabarkan itu adalah orang fasik, ya kan, kalau yang mengabarkan itu orang fasik, bahkan kalau yang mengabarkan itu orang kafir, selama kita percaya sama dia bahwasanya dia itu jujur, maka juga kita wajib melaksanakan melaksanakan atas dasar apa yang kita yakini, karena al-ibrah fil ibadah bidhonnil mukallaf, karena al-ibrah fil ibadah bidhonnil mukallaf. Oke. Oke, demikian juga apabila dia melihat tanda-tanda di daerahnya yang mana tanda-tanda tersebut itu tidak ditemukan kecuali apabila bulan Ramadan sudah masuk. Misalnya kalau di Mesir ada madfa'ul iftar, itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Berarti itu menjadi tanda bahwasanya bulan Ramadan sudah masuk. Maka orang yang mengetahui tanda itu, walaupun dia tidak mendengar kabar dari pemerintah, walaupun dia tidak tahu kabar Ramadan sudah masuk atau belum, selama dia tahu bahwasanya tanda ini tidak ada kecuali bulan Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Demikian juga, adapun al-munajjim wal hasib, adapun al-munajjim dan hasib, yaitu siapa itu munajjim? Munajjim itu adalah orang yang mempunyai ilmu nujum. Ilmu nujum maksudnya apa? Dia mengetahui bahwasanya apabila muncul bintang demikian, maka bulan baru sudah masuk. Artinya bulan Ramadan sudah masuk. Adapun hasib itu adalah orang yang menghitung rotasi bulan, peredaran bulan menggunakan ilmu hisab. Itu namanya hasib. Apa hukumnya berpuasa atas dasar hisab ataupun atas dasar tanjim? Ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Romli dan ayahnya Asyihab, ya kan, bahwasanya al-munajjim,
orang yang mengetahui ilmu nujum, demikian juga apa al-hasib, yaitu orang yang mengetahui ilmu hisab, dia wajib untuk berpuasa mengikuti hasil ilmunya, hasil dari apa, dari perhitungan nujumnya dan hasil dari perhitungan hisabnya. Demikian juga wajib untuk mengikuti hasil tersebut orang-orang yang mempercayai mereka. Oke, nah, orang-orang yang mempercayai mereka ini wajib apa? Wajib juga. Nah, apa? Ini menurut siapa? Menurut Imam Romli. Nah, adapun menurut Imam Ibnu Hajar tidak wajib tapi boleh ikhtiyaton. Boleh ikhtiyaton. Nah, untuk awal puasa. Tetapi nanti di akhir puasa menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh mengikuti hisab ataupun apa tanjim. Kenapa? Ikhtiyaton juga. Sebagaimana dibolehkan di awal oleh Imam Ibnu Hajar ikhtiyaton, siapa tahu Ramadan memang sudah masuk. Demikian juga di akhir Ramadan apa ikhtiyaton juga tidak boleh apa tidak boleh apa. Kalau di awal dia boleh karena ikhtiyaton, di akhir juga tidak boleh mengikuti hisab ataupun apa tanjim karena apa ikhtiyaton juga. Siapa tahu Ramadan belum habis, siapa tahu Ramadan belum habis. Itu menurut Imam Ibnu Hajar, dan menurut Imam Ibnu Hajar itu tidak dianggap dari puasa yang dia lakukan di awal Ramadan itu tidak dianggap sebagai puasa Ramadan menurut Imam Ibnu Hajar. Tetapi menurut Imam Romli dan ayahnya boleh mengikuti hisab ataupun tanjim di awal bulan dan juga di akhir bulan. Oke. Adapun kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya bermimpi melihat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW berkata kepada saya di dalam mimpi itu bahwasanya besok adalah hari pertama bulan Ramadan, maka tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena dia menerima kabar tersebut dalam keadaan ghairu dhabit. Orang yang tidak tidur itu tidak sadar diri, sehingga kabar orang yang mendengar kabar dari orang lain dalam keadaan tidak sadar diri itu tidak bisa diterima. Oke, tidak bisa diterima. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Jadi itu tadi adalah apa? Tentu juga termasuk tanda khusus bagi orang yang istabaha alaihi dukhulu Ramadan, yaitu artinya orang yang tidak tahu ini bulan Ramadan sudah masuk atau belum. Nah, misalnya seperti orang yang di penjara bawah tanah dan tidak ada yang memberitahu dia apakah bulan Ramadan itu sudah masuk atau belum. Maka orang yang seperti ini dia harus berijtihad dengan apa saja yang bisa menjadi penanda bahwasanya bulan Ramadan itu sudah masuk atau belum. Misalnya dengan dia mengingat-ingat bahwasanya dia tanggal berapa masuk penjaranya, tanggal berapa, kemudian sudah berapa hari kira-kira sudah Ramadan atau belum, atau dengan mendengar suara-suara mencari suara-suara yang menandakan bahwasanya Ramadan sudah masuk atau belum, dan lain sebagainya. Oke, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian apabila hasil ijtihadnya, artinya dia harus berijtihad mencari tahu apakah Ramadan itu sudah masuk atau belum. Nah, kemudian dia harus mengamalkan sesuai dengan ijtihadnya. Kalau misalnya ijtihadnya itu tepat sesuai dengan kenyataannya, maka maka puasanya sah. Tapi kalau misalnya ternyata dia puasa sebelum Ramadan itu masuk, maka itu dia mendapat pahala sunnah. Dan apabila hasil ijtihadnya itu ternyata setelah hasil ijtihadnya itu setelah
hasil ijtihadnya itu ternyata dia puasa setelah bulan Ramadan sudah selesai, maka itu dihitung sebagai kodok. Oke, dihitung sebagai kodok. Oke. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu rukun-rukun puasa dan apa. Walaupun tadi sudah kita singgung sedikit ya, rukun-rukun puasa dan juga apa, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, insya Allah akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.